Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan demo project UAS yaitu bernama Game Track APK dengan beranggotakan saya sendiri, Dina Jayanti, dan juga teman saya. Di sini saya akan mendemokan hasil dari project kami yang bernama Game Track APK. Di sini adalah halaman utama Game Track kami. Di sini ada navbar cara pakai, endpoint, dan explore. Untuk cara memakainya sendiri adalah mendaftarkan akun ke Postman. Kemudian setelah mendaftarkan akun, maka akan langsung diberi APK. Kemudian kita salin APK-nya. Kemudian kita bisa mengakses data untuk menambahkan beberapa game di website ini. Untuk register dari website kami sendiri untuk mendapatkan APK-nya cukup mudah, yaitu dengan menyalin URL webnya, kemudian kita pergi ke Postman. Di sini kita gunakan post karena kita akan registrasi akun baru. Kemudian body dan raw pastikan JSON, kemudian kita klik send. Nah, jika berhasil maka statusnya adalah sukses, kemudian message-nya adalah akun berhasil dibuat dengan APK 5BC sekian-sekian. Nah, setelah kita register, kita bisa login menggunakan Postman. Untuk loginnya sendiri kita tempelkan URL game track kita tadi, kemudian tambahkan out dan login.php di sini karena kita akan login. Kemudian isikan email yang tadi sudah kita daftarkan beserta passwordnya. Nah, kemudian setelah itu kita send. Nah, jika berhasil statusnya akan sukses, kemudian message-nya adalah login berhasil. Username admin123 dengan APK yang sama dari register tadi. Nah, setelah login berhasil, kita akan menambahkan game pada website kita tadi. Untuk menambahkan game, di sini kita ganti yang tadinya gametrack.simken.my.id/out/login. Di sini kita mengganti menjadi /ap, kemudian games.php tanda tanya, kemudian APK diisi dengan APK yang kita dapat tadi. Kemudian kita menambahkan judul, genre, platform, kemudian developer, tahun rilis, kemudian rating, dan deskripsi dari game itu sendiri. Nah, setelah itu kita klik send. Setelah di send, maka statusnya akan sukses, kemudian message-nya adalah game berhasil ditambahkan dengan ID 3. Setelah berhasil menambahkan game, di sini kita akan mengeceknya di website tadi. Kita mengisikan APK di sini, kemudian kita flash data apakah game yang tadi sudah masuk. Nah, bisa dilihat di sini game yang kita masukkan tadi dengan judul Valorant, kemudian genrenya adalah ini, platform dan developer, tahun, rating, semuanya sudah lengkap, yang berarti dimana kita berhasil menambahkan game di dalam website ini. Kemudian kita pergi ke Postman lagi. Di sini kita akan melihat berapa game yang sudah kita tambahkan. Di sini kita atur get, bukan yang post. Kemudian untuk URL-nya sama seperti yang kita akan menambahkan game tadi, hanya saja yang get-nya ini yang diubah. Kemudian kita setelah mengklik send, di sini akan ada statusnya adalah sukses. Kemudian data dari game-game yang sudah kita inputkan tadi. Yang di website tadi ada 3 dan di sini juga ada 3. Yang selanjutnya ada mencari berdasarkan ID. Nah, di sini kita menggunakan get, kemudian untuk URL-nya kita tambahkan ID yang akan kita cari di sini. Contohnya ini saya akan mencari ID 1. Kemudian jangan lupa untuk memasukkan APK-nya. Kemudian jika sudah, klik send. Nah, di sini statusnya sukses dan data dari ID 1 adalah ini dengan judul Elden Ring, kemudian genre, dan seterusnya. Selain mencari berdasarkan ID, kita juga bisa mencari berdasarkan genre, judul, atau yang lainnya. Jika untuk mencari ID tadi di sini adalah ID sama dengan 1, nah
Jika untuk mencari genre kita ubah menjadi genre sama dengan contohnya kita akan mencari game bergenre RPG. Kemudian kita klik send. Nah, di sini akan menampilkan genre dengan genre RPG beserta data-datanya yang lainnya. Karena genre RPG hanya satu, jadi di sini hanya menampilkan ID 1. Selain mencari data, kita juga bisa mengubah data. Namun sebelum kita mengubah datanya, kita harus memastikan di webnya tadi selaras dengan yang ada di Postman ini. Di sini ada data ID 1 hingga ID 3. Nah, kita cek juga di sini. Nah, di sini kita memasukkan IPK yang tadi kita dapat. Kemudian klik fetch data. Di sini akan menampilkan 3 data yang benar-benar sama seperti yang ada di Postman, yang artinya kita telah berhasil melakukan CRUD di sini. Kemudian kita akan mengubah data berdasarkan ID. URL-nya adalah seperti ini. Tidak ada ID atau genre sama dengan 1 atau RPG. Karena di sini kita hanya akan mengubah data, bukan mencari data. Dan di sini pastikan adalah put, bukan get atau post. Kemudian kita ubah datanya. Misalkan di sini saya akan menghapus platform dari game ini menjadi PC. Kemudian kita ubah ratingnya menjadi 9. Jika data yang akan diubah terasa sudah benar, kita klik send di sini. Jika sudah, statusnya akan sukses. Kemudian message-nya adalah game berhasil diupdate. Nah, kita cek juga di webnya apakah sudah berubah atau belum. Nah, di sini karena belum di reload, jadi masih Elden Ring dengan platform PC, PS5, kemudian Xbox, dan ratingnya masih 9,5. Nah, setelah kita reload, judul dari gamenya adalah hanya Elden, tidak ada King-nya. Kemudian platformnya PC, kemudian ratingnya hanya 9. Jadi kita sudah berhasil mengubah data dari ID 1. Selain menambah, kemudian mencari dan mengubah, kita juga bisa menghapus data kita. Di sini saya akan mencontohkan untuk hapus berdasarkan ID. Nah, di sini sama dengan URL untuk mencari berdasarkan ID. Hanya saja di sini kita ubah menjadi delete karena kita akan menghapus ID 1. Kemudian kita send. Jika sudah, statusnya akan menjadi sukses dan dengan message game berhasil dihapus. Nah, kita cek lagi di websitenya apakah ID 1 sudah terhapus. Seperti yang bisa dilihat di sini, ID 1 sudah hilang, yang artinya kita sudah berhasil menghapus datanya. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kemudian akan dilanjutkan dengan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Ayom selaku dosen pengampu kami pada mata kuliah pemrograman API. Sebelum masuk ke pemaparan hasil UAS kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Tiar Salsabila Prayunirum dengan NPM 230810102884. Di sini kami mengangkat studi kasus untuk pemrograman API, yaitu game track API menggunakan sistem manajemen database game berbasis REST API. Lalu untuk sebelum masuk ke eksekusi atau di running sistemnya, yaitu kami diagram perancangan. Yang poin pertama yaitu ada arsitektur sistem. Bahwasanya di arsitektur sistem ini mempunyai 3 lapisan utama. Pertama dilihat dari klien. Klien ini bisa berupa browser yang akses web klien atau Postman buat testing API langsung. Lalu kedua ini ada API server yang dibangun memakai PHP dan isinya adalah endpoint untuk autentifikasi di folder out dan endpoint untuk CRUD data game di folder api games.php. Lalu ketiga ini ada database MySQL yang digunakan untuk menyimpan 2 tabel utama, yaitu di tabel user buat data akun termasuk APK-nya, lalu ada tabel games ini buat data gamenya.
Lalu untuk alurnya itu yaitu klien mengirim request HTTP ke server, lalu server memproses lewat PHP, lalu query ke database dan terus dibalikan respons dalam format JSON ke klien. Lalu untuk alur autentifikasinya yaitu dari ketiga lapisan tadi itu yang jadi kunci keamanannya itu di bagian autentifikasi. Untuk autentifikasi ini memakai sistem APK, bukan session biasa. Jadi waktu user register, sistem otomatis generate APK-nya unik dengan 64 karakter hex terus disimpan di tabel user. Nah, pas user mau akses endpoint API, misalnya ambil data game, eh, user ini wajib menyertakan APK itu di requestnya. Nah, ada pada middleware.php yang tugasnya dicek dulu apakah APK yang dikirim valid atau enggak. Jika valid, request diteruskan ke proses CRUD. Kalau tidak valid atau enggak ada, server bakal nolak dan kasih respon error. Atau jadi pada halaman ini yaitu berisi halaman register dan login. Jika belum mempunyai akun, maka klik untuk membuat akun, yaitu mengisi username, email, dan password. Sedangkan saya sudah mempunyai akun, jadi kita bisa langsung login. Setelah mengisi email dan password sesuai dengan akun yang dibuat, kita klik icon login. Setelah kita masuk, yaitu ditampilkan dengan halaman dashboardnya. Itu ada icon dashboard, lalu ada tambah game, APK, lalu ada icon-icon untuk total gamenya, genrenya, endpointnya, lalu status APK-nya itu online atau offline. Lalu di sini ada tabel-tabel atau data-data daftar game, yaitu sesuai dengan genre yang diinputkan. Lalu kita bisa melihat untuk APK-nya, bahwasanya APK-nya itu sudah terdeteksi atau sudah tercantum dengan endpoint yaitu di Epic Games.php. Lalu untuk ini halaman Epic untuk cara pakai di Postman-nya juga dicantumkan juga bahwasanya memakai get, post dan post put dan delete sesuai dengan CRUD Postman atau REST API. Lalu kita coba untuk memilih untuk icon tambah game. Kita masukkan untuk Mobile Legend. Lalu untuk memilih genrenya yaitu kita pilih yang MOBA. Lalu untuk platformnya kita pilih Android atau iOS. Lalu untuk developernya kita pilih Monton. Untuk tahun rilisnya kita bisa pilih manual atau dengan pilih di sorting. Lalu kita pilih ratingnya. Lalu untuk deskripsi ini kita isi dengan game MOBA. Setelah kita isi untuk value-value-nya kita simpan gamenya.
Dan pada dashboard utamanya ada notifikasi game berhasil ditambahkan. Lalu untuk memfilternya, untuk mencari sesuai dengan genrenya, ada pada icon. Untuk mobanya, untuk MOBA kita ada dua untuk daftar gamenya. Jadi lalu kita search juga bisa. Kita search dengan Mobile Legend. Bahwasanya ada dua daftar game dari Mobile Legend. Lalu kita filternya kita delete. Lalu kita untuk coba edit daftar gamenya, kita delete untuk bank-banknya, jadi kita update game. Bahwasanya dari hasil edit tersebut sudah sukses di dalam daftar game yang ada di dashboard. Bahwasanya Mobile Legend untuk tambahan teks bank-bank tadi udah terdelete. Lalu kita coba untuk hapus daftar gamenya. Bahwasanya ada notifikasi game track. Apakah hapus game Mobile Legend, kita pilih icon OK. Bahwasanya untuk daftar game yang tadi Mobile Legend setelah diedit sudah tidak terdaftar di daftar game. Bahwasannya sudah sukses. Dan pemaparan dari kami, mohon maaf apabila ada perilaku atau perkataan yang kurang berkenan. Terima kasih Bapak Ayom telah mendengarkan kami dalam memaparkan hasil diskusi dan pengerjaan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.